Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Semuanya baina wa mahadin wa jaddi wa jadadina wal malaikati wal malaikatil muqarrabin. Khususan mu'alifatan kita wa khususan ikhwatin salihah wa sabil hajah syadul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua arwahil kubur minal minat wal muslimat min masyarakat gharabiha khususan ila baina wa baikum syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat mukminat mana saja mereka berada, semoga semuanya hajat dimanggulah ta'ala, semuanya masalah diselesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Allah ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahuna radina billahi rabbil bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulahu wa bi kulli imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'amati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa khrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ahdil masalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahana ta maqsuduna wa ta matlubuna atina mahabbata wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengisi suara dan saudara kuasanya, datuk datin, muslimin muslimat, tuan dan panjang. Syukur alhamdulillah di awal bulan Dzulqa'dah kita bersua kembali dalam suasana sehat walafiat baik jasmani rohani. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk maghrib yang luar biasa, duduknya saja lebih baik dari semai sunnah 1000 rakaat dan dihadiri oleh ribuan malaikat dan didoakannya, serta keluar dari surah ini kita dibebaskan dari segala dosa. Subhanallah, alhamdulillah. Wahai sekalian, pada pagi ini kita ada dua juga kitab yang saya bawa, insyaallah kita biasakan tiap bulan kita baca ini. Tapi sebelum ini, kadang-kadang saya baru balik dari Indonesia, menyampaikan salam dari keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman sekalian, karena baru sekitar 2 tahun ini perkembangan pondok kita. Dan 2 tahun ini kami sudah mampu membeli 3 kebun, tuan sekalian. Jadi prosesnya sekarang untuk bagaimana menyusun ekonomi. Kebun yang pertama kita akan binakan untuk asrama yang kita buat kos nanti untuk para mahasiswa. Kita dekatkan kan kampus, harganya sekitar 230 juta rupiah, kita sudah selesai. Dan kita akan bangun 3-4 tingkat tuan sekalian, insyaallah nanti gambarnya akan menyusul. Kebun yang kedua di atas bukit tuan sekalian, kita untuk nanam durian, insyaallah sekitar 40 pokok durian, insyaallah tuan sekalian. Dan harganya juga 220 juta. Yang baru ini minggu lepas ini baru kita beli lagi satu kebun yang agak lebih hebat. Sudah ada 14 pokok durian, ada musangking, bawor dan juga montok dua sekalian. Manggisnya ada 10 pokok,
kelapa hijau di sana untuk obat tuan sekalian. Ada 10 pokok, ada cengkehnya, dan di bawahnya itu ada buah-buahan yang sekarang agak viral di sana, yaitu namanya porang. Porang itu akan diekspor ke negeri Cina yang banyak untuk kosmetik dan sekalian, dan kita sedang menanam besar-besaran agaknya. Jadi selama 2 tahun ini alhamdulillah atas bantuan dan sokongan Tuhan yang berterusan, kami sudah bisa menyemai 3 kebun dan nilainya 600 juta rupiah, lebih kurang 180.000. Kalau kita tengok cara Tuhan memberi bantuan pada kami, masa nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi bangunan yang begitu besar itu juga nggak masuk akal. Tapi itulah Allah SWT memberi kemudahan kepada orang yang ikhlas. Karena Tuhan membantu kami secara ikhlas lillahi ta'ala, dan kami lakukan secara luar biasa. Sama terkejut Tuhan sekalian, semua kami bayar secara lunas. Dari mana duitnya? Ya dari Tuhan, dari para jamaah. Jadi satu ketika kalau Tuhan ada sempat berkunjung di sana, walaupun kami agak sakit pun kita boleh melihat kebun-kebun dan melihat bangunan dan bagaimana kehidupannya itu. Dan program selanjutnya insyaallah kebun yang dulu mula-mula kita ada beli kandang, insyaallah akan kita tanam itik atau beli itik sama 10.000 ekor insyaallah ya. Jadi tuan-tuan secara diam-diam, Tuhan ini saya perkembangan akan sama sampaikan insyaallah. Hanya sementara ini saya diam dulu, nanti kalau sudah ada tuan-tuan. Jadi itulah ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas segala bantuan sekalian, dan teruskan walaupun hanya RM1 untuk RM5, tapi teruskan. Yang penting tuan-tuan tidak rugi. Kami kembangkan terus, dan ini ada bukti, bukan ngomong kosong. Karena setelah jamaah telah datang di sana, dan Tuhan boleh tengok sendiri. Suasananya indah sekali di atas bukit tuan sekalian. Suatu ketika kita boleh duduk dan makan di sana, insyaallah. Baik tuan ya. Begitu aja. Terima kasih. Ini sebagai perkembangan spesialnya. Syukur saya dalam keadaan ini, karena saya perlu ucapkan gini. Karena Allah sudah mengurangi kegiatan saya dengan adanya dialisis ini, maka ini tanda-tanda bahwa suatu kita akan terus kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita tinggalkan nama-nama kita di pondok pesantren, bangunan yang luar biasa untuk kita semua, untuk Tuhan sekalian yang kita akan ambil di akhirat nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan terus membantu kami dan ikhlas, dan doakan kami. Mudah-mudahan kami terus berjuang bersama tuan-tuan untuk mendapat ridho Allah SWT. Amin. Baik tuan sekalian, kita teruskan pengajian kita. Menurut catatan di sini, kita sudah sampai hadis ke-31. Betul ya? Baik, tajuknya adalah ridho terhadap Allah, Islam dan Rasulullah SAW. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah wa wajabat lahul jannah. Fajiba ya Abu Sa'id ya fajiba laha Abu Sa'id faqala a'iddaha alayya ya Rasulullah fa'adaha alaihi summa qala wa ukhra yarfa'ullahu biha lil 'abdi minata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Masya-Allah. Artinya lebih kurang daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pasti, dia katakan pasti, mendapat surga bagi siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu terkejut mendengar kata-kata Nabi SAW itu, seraya berkata, tolong ulang ya Rasulullah perkara tadi kepada saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengulanginya. Kemudian baginda bersabda, ada satu amalan lagi, Allah akan mengangkat derajat hamba yang mengamalkannya dengan 100 derajat di dalam surga kelak, antara satu derajat ke derajat yang lain seperti antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Baginda bersabda, berjihad
di jalan Allah. Subhanallah. Dan sekarang tuan dan ban dan tudatin terang-terang kita sedang berjihad di jalan Allah. Dasar yang lain gajah paham itu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi wa fisabilillah tarji'a. Sebab keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Nah, sekarang gini, keluar dari rumah untuk mencari ilmu adalah fisabilillah. Di jalan Allah itu jihad. Masya Allah, luar biasa. Baik, dan ini doa ini setiap kita mengaji seperti kita tadi permulaan mesti kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ditambah buka wal qur'an bil qur'ani imama wa bil ka'bati jihada wa bil sulma ikhwana. Kita lebihkan. Jadi kita ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan kita, dan Islam sebagai agamanya. Ini wajib masuk surga. Alhamdulillah. Itu Tuhan sekalian. Tapi ridho di sini artinya tuan-tuan mesti dikaitkan dengan setiap hari Jumat diingatkan ittaqullah, takut pada Allah dalam arti menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Hanya ridho saja dan kemudian tidak menjalankan perintah dan tidak menjalankan larangannya, itu namanya pembohongan. Itu tidak betul, mesti benar-benar. Itu sekali ya. Baik, keterangannya ringkas saja. Ridho terhadap Allah, Islam dan Rasulullah SAW bermaksud kita berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita meyakini Islam adalah agama yang tinggi dan tiada agama yang dapat menanding. Dengan kefahaman ini kita berjuang menyebarkan dakwah Islam dengan mengemukakan bukti-bukti bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam dan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud kita ridho sebagai Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai utusan, dan Islam sebagai agama. Dan diakhiri lebih hebat lagi ditambah oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan satu tempatnya 100 derajat di dalam surga kelak. Jadi Abu Sa'id bertanya, apa itu ya Rasul? Jihad fi sabilillah, berjihad. Sekali lagi, jihad ini pernah dihuraikan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan jihad ke jalan Allah ada enam cara, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Tak apa, kita ulang-ulang terus keterangan ini supaya kita lebih mantap, lebih jelas dan lebih berani untuk melakukan sesuatu asalkan kebenaran. Baik, pertama jihad dengan ilmu. Jadi kalau datuk datin tuan sekalian diberi lebih oleh Allah ilmu, sama ada ilmu agama atau yang baik, berjihadlah dengan ilmu tadi. Jangan lokek-lokek, sampaikan ilmu dengan kejujuran. Jangan dengan ilmu tuan-tuan akan terbelenggu, akan terkorban atau akan disiksa dengan ilmu. Jadi hati-hati, karena ilmu menyampaikan tidak benar akan disiksa oleh Ta'ala. Bahkan siksanya lebih jahat, lebih teruk daripada orang penyembah berhala. Sebagaimana syair yang diucapkan Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat, dikenali Syekh Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Hati-hati tuan-tuan, siksanya berat. Bahkan kalau tuan tengok dalam kitab Sirah Salikin atau Sairah Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falabani, kewajiban akhlak orang yang berilmu dengan yang belajar antara guru dan murid, maka lebih berat akhlaknya guru daripada murid. Berat tuan-tuan, jangan main. Dan ta'lim juga begitu. Guru lebih dahulu untuk berakhlak mulia sebelum mengajarkan muridnya. Baik, itu sekalian. Yang kedua, berjihad dengan harta benda. Jadi kalau tuan-tuan dan pandi lebihkan dari harta benda, ayo jihad. Ayo kemudian seperti saya tawarkan tadi, ayo kita berjihad bersama kami.
Lebihkan Tuhan sekalian, sikit aja, lebihkan saja, tidak kemana-mana. Itu menjadi investment kita, pelaburan kita, dan duit itu tidak akan pernah hilang. Hak mutlak kita, bahkan kita nanti meninggal dunia kaya, menjadi kaya, karena dari mana-mana yang Tuhan sumbang, dari majlis surau madrasah semua datang mengunjungi Tuhan-Tuhan sekalian. Nah ini kalau diberi lebih harta, lebihkan, berikan. Atau yang ketiga yaitu dengan pangkat dan kedudukan. Tuhan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang berpangkat, berkedudukan di dunia ini. Sekecil apapun itu pangkat, kita nikmati, kita gunakan untuk menolong pada orang lain, membantu orang yang memerlukan. Jangan ada pilih kasih, jangan ada pandang bulu. Tidak, kita sama. Kalau sudah jadi pemimpin, ada pemimpin semua rakyat. Bukan pemimpin karena yang menyokong saja, membangkang, ditinggalkan. Itu satu kepemimpinan yang bodoh, pemimpin tidak betul. Yang benar adalah sudah jadi pemimpin, waktu campaign semua gaduh sebaiknya, tapi jadi pemimpin semua adalah rakyatnya, semua adalah bawahnya, semua harus dibantu dan tolong. Tidak ada ini itu dan sebagainya. Ini Islam mengajarkan demikian. Baik, yang keempat mungkin tentang tenaga. Tuan-tuan sudah pensiun, sudah rehat tapi tenaga masih prima. Ayo bismillah, kembangkan, bantu masjid, bantu surau, bantu kebajikan, bantu apa saja yang beramal soleh, seperti ucapan Sayyidina Ibnu Abbas Al-Marsi. Ibnu Abbas Al-Marsi itu guru Ibnu Athaillah. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, saya tiap hari alhamdulillah selalu hidup kami dalam keadaan Lailatul Qadar. Ditanya kenapa Tuhan? Karena setiap hari kami melakukan amal yang soleh, amal yang berfaedah, amal yang bermanfaat. Itu nilainya setiap hari kita dapat Lailatul Qadar. Itu Abu Abbas Al-Marsi, guru Ibnu Athaillah, seorang ulama besar, murid daripada Abu Hasan As-Sazali. Dua-duanya, tiga kubur ini saya sudah datang. Abu Hasan As-Sazali dan Ibnu Abbas Al-Marsi ada di Alexandria, Iskandaria. Kalau Ibnu Athaillah di Qahirah. Alhamdulillah, luar biasa Tuhan sekalian. Jadi mari kita ikuti jejak para ulama yang luar biasa. Setiap kita melakukan amal soleh, amal-amal yang memberi manfaat pada orang lain, bermana kita mendapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Baik, yang keempat, yang kelima yaitu dengan doa. Jadi tuan-tuan yang diberi kesempatan dan doanya makbul, ayo doakan teman kita. Alhamdulillah tiap subuh kita berdoa dengan para pak imam kita, mendoakan saudara kita di Palestina, dan Allah jawab. Salah satu diantaranya baru-baru ini kita dengar betapa kebakaran di Israel, dan juga puting beliung, bentuk debu yang luar biasa. Yaitu salah satu jawaban doa-doa yang Tuhan lakukan setiap hari. Jangan pernah berhenti berdoa. Yang penting kita berdoa tentang bagaimana sukses tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Jangan ya Allah sudah begini kok dijawab-jawab. Bukan, itu bukan urusan kita. Tak usah intervensi, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting berdoa terus. Alhamdulillah, salah satu doa Tuhan lah dijawab oleh Allah Ta'ala, dan masih banyak lagi nanti. Nah, baik, dan terakhir dengan masa. Tuhan berjihad dengan masa. Termasuk hari ini, pagi ini Tuhan berjihad dengan masa. Sepatutnya balik ke rumah, duduk dia pergi ke Bukit Katil sana, ngorok, tidur, kan enak Tuhan sekalian. Tapi Tuhan mau duduk di sini, dengar, dan dengarnya suasana diulang-ulang oleh para ustadz, para guru. Ya nggak apa-apa. Duduknya berbeda, Kak. Semalam dengan sekarang kan berbeda, nilainya juga berbeda. Jadi yang jelas kita menilai, karena masa yang Allah berikan pada kita, ingat ini, Allah yang berikan masa pada kita hanya berlaku sekali, first and last. Tidak akan ada dua kali, first and last. Walaupun harinya sama, ya hari Ahad, Isnin, Selasa, tapi berbeda, nilainya berbeda, suasananya berbeda. Hanya orang yang pandai menggunakan waktu yang mendapat nilai lebih di sisi Allah Ta'ala. Baik, guys sekalian, jadi tahniah, sudahlah kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad utusan, dan agama Islam, dan kita pertahankan dengan cara berjihad, menjalankan jihad ke jalan Allah, jihad ke jalan Allah Ta'ala, baik secara qauliyah atau fi'liyah.
Kadang-kadang kita tidak bisa berbicara karena kita bukan bukan kemampuan kita, tapi dengan tindakan kita, dengan amalan kita, itu juga jihad. Tapi akhir-akhir ini agak keliru kita dibuatnya. Orang-orang Islam sendiri malah mengelirukan Islamnya. Padahal mereka bukan goblok tuan-tuan, mereka pintar, tapi mengelirukan. Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu mempesona, Islam itu mengkagumkan. Banyak orang tertarik karena Islam. Tapi karena perangai orang Islam sendiri, kadang-kadang orang menjadi bingung dibuatnya. Kenapa jadi begini? Saya harap pada diri saya dan Tuhan jangan terlibat dengan orang-orang yang menyalahgunakan agama. Hati-hati Tuhan sekalian, cukup 4 orang ini saja sebagai pedoman kita, jangan ada yang mengikuti yang lain. Oke. 4 manusia yang biadab ini Tuhan sekalian. Pertama Fir'aun, karena menyalahgunakan kuasa. Cukup Fir'aun, nggak usah ikut-ikut lah. Jalah menggunakan kuasa adalah Fir'aun. Kalau anda ikuti ada anak turun Fir'aun. Kedua adalah Haman, menyalahgunakan kepintarannya. Kan dia sebagai penasihat, pintar tuan-tuan. Tapi cukuplah Haman saja yang biadab tuh. Ketiga Korun itu adalah yang menyalahgunakan harta benda. Tuan-tuan apa yang punya tu? Baru punya kereta 5 aja sombongnya setengah mati. Apa ni? Cukup, tak payah. Berapa tuan punya kekayaan, mati dikubur hanya kain putih aja tuan-tuan. Bahkan kalau anda tidak ahli ibadah, tidak ahli zakat, tidak ahli sedekah, akan dihajar oleh harta benda itu sendiri dalam kubur nanti. Jangan main-main, bangganya di dunia saja. Itu cukup. Dan keempat Balaam ini orang yang memutar belit agama. Cukuplah Balaam, tak usah ikut-ikut Balaam. Sudah ada contoh-contoh ini orang perusak dunia ini. 4 ini Balaam ini orang yang menyalahgunakan agama. Agama jangan dipermainkan, karena itu milik Allah Ta'ala, hak mutlak Allah Ta'ala. Yang ada kita sami'na wa ta'na, itu orang beriman. Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Itu orang yang mukmin. Kalau orang munafik, sami'na wa asaina, aku dengar tapi tak taat. Contohnya Allah perintah jangan iri dengki. Tuhan iri, anda munafik, anda sudah ingkar. Jangan sombong tambah sombong, itu sudah ingkar. Jangan tipu malah menipu, jangan rasuah malah marsuah, jangan sokong atau jangan cenderung orang zalim malah menyokong. Itu namanya tuan-tuan sudah melakukan kejahatan untuk diri anda sendiri. Jangan mengelaklah. Anda boleh berhujah dengan saya dan saya boleh berhujah dengan anda tuan sekalian, tapi jangan dengan Allah Ta'ala. Berkali-kali saya ingatkan, kita boleh bersandiwara, boleh berlakon, boleh sinetron, tapi jangan sandiwara dengan Allah, kecundang tuan-tuan sekalian. Nah, itu yang harus kita jaga. Oleh karena itu hari-hari kan sudah saya ingatkan bulannya lepas, supaya Tuhan selalu berhari raya, tiap hari berhari raya, bila bebas dari segala dosa. Caranya apa? Senang. Apakah sudah mengamalkan atau belum? Tiap akan tidur, kita akan closing ceremony, Tuhan lakukan sholat sunnah kalau boleh, usahakan, karena itu Nabi. Sholat sunnah taubat kalau boleh. Angkat kedua tangan, ya Allah, mulai saatnya mulai bangun tidur sampai akan tidur di banyak amal soleh saya. Tolong ya Allah, terimalah amal saya. Tuhan tidak boleh confident, apalagi over confident, karena yang menilai bukan bapak kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan pemimpin kita, tapi Allah. Mintanya kepada Allah, jangan main-main. Terimalah amalan kami ya Allah. Kalau style Nabi Ibrahim dan putra Nabi Ismail, selesai membangun Ka'bah, mundur 1 langkah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ikut. Nah itu. Tapi kalau banyak dosa, angkat juga tangannya, ya Allah, seandainya mulai bangun tidur sampai ke tidur banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesilapan, tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya sedari atau saya tidak sedari. Enak kan? Terus baca surah Ikhlas 3 kali, istighfar, sholawat dan tasbih, tidur enak. Sebegitu aja diajar anggo, lepas itu makan roti canai lupa lagi, sontoloyo. Mana Pak? Ya, baik, saya pun nggak bosan-bosan ingatkan, dan memangnya lupa, kalau nggak ingatkan lupa.
Betul Bu? Bu? Betul, ngaku aja biar cepat selesai. Alhamdulillah. Jadi gitu, mari sama-sama. Itu Pak ya, ini cara satu berjihad untuk membersihkan diri kita, cara kita tiap hari berhari raya. Oke, dan sekalian, alhamdulillah kita sudah memenuhi piawaian, sudah berjihad masing-masing sesuai itu. Dan saya yakin Datuk Datin tuan sekalian mampu ke 6-6-nya ini. Insya Allah, walaupun sedikit lakukan. Karena itu dinilai baik oleh seorang ulama besar. Kita teruskan hadis ke-32, tajuknya selamat dari sifat takabur, daripada khianat dan berhutang ketika mati. An Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathi dakhala jannah minal kibri wal ghulul wad daini. Rawat Tirmidzi wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Artinya daripada Sauban hamba Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang berpisah ruh dari jasadnya, yakni meninggal dunia, dalam keadaan dia selamat dari 3 perkara ini, pasti orang itu akan dapat memasuki surga. Yaitu pertama, selamat dari sifat takabur, 2, khianat, ketiga, berhutang. Ini 3 yang di-highlightkan Nabi, luar biasa. Sombong atau takabur. Masih ingat kan tuan-tuan ya? Manusia atau punca orang melakukan dosa itu ada 3. Ya, seorang balik keterangannya. Ini menurut Sufyan As-Tsauri, seorang ulama besar. Sufyan As-Tsauri, guru dari Imam Abu Hanifah. Beliau menyebutkan punca orang melakukan dosa itu ada 3. Pertama, sebab sombong atau takabur. Kedua, sebab tamak. Ketiga, sebab dengki. Ini puncanya. Dan di antara 3 punca ini, ada dosa yang tidak dimaafkan, ada yang boleh dimaafkan. Adapun dosa yang tidak dimaafkan kecuali dengan taubatan nasuha, yaitu takabur. Tamak dan dengki, apabila istighfar tamu dari Allah sudah diampaukan. Jadi hati-hati. Dan sumber pertama umat yang melakukan sombong adalah iblis. Dan hamba yang mula-mula melakukan tamak adalah atuk dan nenek kita, Adam dan Hawa. Dan orang yang mula-mula melakukan dengki adalah abang kandung kita sendiri, namanya Qabil, waktu membunuh Habil. Oleh itu mari kita hindarkan dari 3-tiganya sumber daripada dosa ini. Itu selalu ada, dihalusi oleh Imam Al-Ghazali. Sebab sombong itu ada 8. Wah, luar biasa teman sekalian. Itu sebab sombong. Pertama, sebab ilmu. Hati-hati, yang berilmu, yang pintar-pintar itu, para ustadz, para guru termasuk yang ngomong ini, para kiai, para sarjana, hati-hati. Dengan ilmu Anda bisa melakukan sombong, suka mendabik dada. You kritik I, apa level you? Macam yo pula. Siapa kita? Baru punya ilmu sikit aja. Karena Allah menyebutkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utul minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberi ilmu kepada kalian kecuali sedikit aja ilmu itu. Contoh dokter, Tuhan belajar di sekolah rendah itu lebih berat, menengah lagi berat lagi, sekolah university mula-mula berat. Tapi kalau sudah mencapai tesis atau doktor atau PhD, hanya 1 kajian saja. Contohnya, tajuknya, tesisnya itu adalah kenapa ikan keli hidup di sungai tawar. Itu aja.
dikaji di dokter, dokter ikan keli itu aja, loh sombongnya setelah mati macam yoyo. Hebat sangat ke dokter tuh. Tolong Pak Dokter, sangatlah, cukuplah, tahu sang action. Itu juga ulama juga begitu juga, punya fun masing-masing. Fiqh ke tasawuf ke akhlak, bukan Allah, bukan semuanya. Ini baru sikat Al-Quran satu aja, ngomongnya macam geluduk, macam petir. Tak payahlah menyalahkan orang, mengkafirkan orang seenaknya sendiri. Siapa amalannya sudah banyak. Tatkala punya jadi pemimpin, ini bikin ini, wah sombong, ini saya bikin, ini saya. Kalau amal dari akhirat, tadi malam yang tahajud saya hujan lebat diisytiharkan di surah An-Nur oleh Tuan pengurusi kita. Tak ada yang datang, hujan lebat, aku aja apa ni? Belum tentu tuan sekalian, ya. Ini amal. Yang ketiga, sebab sombong karena harta. Ini banyak orang punya harta sebagai sombong. Ini kita terangkat habis-habis tuan, kita sebutkan satu aja. Yang keempat, pangkat dan kedudukan. Itu juga jadikan sombong, menjadi sombong. Dulu hanya cikgu aja, bila cara yang berhormat, yang amat berhormat, wah sudah engkling kalau berjalan, miring, tengok temannya sebelah mata je. Hati-hati Pak, ya. Kemudian sebab kecantikan yang kelima, sebab cantik, handsome, cantik. Karena orang cantik dikejar oleh iklan tu, rambutnya dikejar oleh Rayon Jais 3-in-1, wah, bibirnya dikejar oleh Avon, Masya Allah, giginya dikejar oleh Colgate, senyum aja ting, dapat duit, Masya Allah, matanya disebut oleh Aimo, macam itu. Badannya slim dikejar oleh slimming tea. Wah, semua dapat duit. Hati-hati itu, hanya cantik, hanya handsome. Baik, kemudian selanjutnya karena kekuatan, karena kuat, memang kuat, hebat, ditembak tidak apa, dipukul tidak apa-apa. Ini menjadi sombong. Dan terakhir karena pengaruh. Karena followernya sudah jutaan, berjalan turun dari kapal terbang aja pediti, diamparkan kayak karpet merah dan sebagainya. Ini perkara-perkara ini bikin sombong tuan sekalian, ya. Oleh karena itu tak payahlah, ya. Sebab ini nanti kalau tuan bebas dari sini surga, ya, sombong itu apa? Rasulullah menyebutkan sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Bila datuk datin tuan, karena ada di antara dua sifat ini, yaitu membangkang dan menghina orang lain, Anda adalah sombong. Anda adalah tidak layak untuk masuk surga. Karena sombong itu milik hak mutlak Allah Ta'ala. Allah menyebutkan sombong dan kebesaran adalah selendangku dan sarungku. Siapa menggunakan, mesti aku akan campakkan ke neraka, baik neraka dunia pun neraka akhirat. Jadi kurangkan, hilangkan sifat sombong, ganti dengan humble, tawaduk, merendah diri. Ya, dan sekalian ya, itu sombong, membangkang dan menghina orang lain. Setiap kita menghina, siapapun Tuhan menghina, siapapun mereka, Anda adalah sombong. Baik, yang kedua khianat. Ini salah satu ciri orang munafik juga itu. Ayatul munafik salah satu ciri orang munafik itu 3. Pertama, kalau bicara mesti bohong. Kedua, kalau dipercaya, ini khianat. Kalau berjanji suka ingkar. Ini jelas gamblang enceta welo-welo. Ini ciri khas yang paling tegar orang munafik. Orang munafik kalau nggak bohong, tak sah hidupnya Tuhan. Mesti bohong. Dengan cara apapun juga mesti akan bohong. Akan munafik. Kedua juga begitu. Kalau kita jadikan pemimpin, kita pilih supaya dia khianat, mengkhianati kita, atau bicara enak saja, terlepas itu dia khianat. Dan yang ketiga, suka ingkar janji. Ini khianat. Orang khianat juga tidak layak untuk masuk surga. Dan yang terakhir adalah suka berhutang. Hutang itu tuan-tuan ya bayarlah.
seberapa balik, sebab nanti di akhirat berat, mesti dituntut tuan-tuan sekalian. Seberapa beli hutang tidak salah, tapi segera dikembalikan. Kalau tidak, segera datang kepada yang dihutangi untuk ditangguhkan atau minta dan sebagainya lah. Jangan sampai tuan pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Jadi hutang yang boleh membayar, alhamdulillah tak apa. Kalau tidak, tidak. Oke tuan sekalian ya. Jadi alhamdulillah, minta maaf, 2 hadis saja. Kita berhenti pada hadis ke-33. Baik tuan sekalian ya. Jadi nanti tajuk yang akan datang mencontoh sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sekali lagi kita bicara tentang satu kitab lagi, tajuk yang kita pilih karena sebentar lagi, yaitu ibadah korban. Kita bicarakan dengan hadis ini, kita lihat apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dalil yang jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih kurang, sesungguhnya aku memberi kepada engkau Muhammad, kehadiran Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang banyak, dan juga sekaligus pada kita kenikmatan yang banyak. Lanjutnya, setelah Allah memberi kenikmatan, Allah perintah pada kita dengan 2 saja, fasholli, salatlah li rabbika, Tuhanmu, kerana Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, ibadah korban. Coba bayangkan Tuhan sekalian, Allah memberi kita sejak mulai dalam kandungan mak sampai sekarang non-stop. Subhanallah, tidak pernah ada perhitungan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, free of charge. Bukan hanya kita, istri kita, putra putri, cucu kita, semua ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ini namanya Al-Kautsar, kenikmatan yang luar biasa. Setelah Allah memberi, baru Allah memberi perintah. Itu satu cara adab yang luar biasa. Artinya tuan-tuan jangan pernah memerintah pada siapapun tanpa memberi dulu. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Walaupun pada anak kita, coba kalau tuan-tuan beri dulu pada anak kita, dulu perintah, anak itu nyerintil, cerundul, senang aja. Kalau tak pernah memberi perintah, akan dibangkang tuan-tuan. Artinya berbuat baik dulu. Sebagai pimpinan, Allah sebagai segala-galanya sudah memberi ajaran kepada kita, memberi dulu, dan pemberiannya non-stop, baru perintah. Tuhan juga begitu dong. Jadi pemimpin, malu pemimpin rumah tangga, beri dulu keperluan putra putrinya supaya beres semua, baru perintah, beres. Ini cara yang terbaik, jangan dibalik. Setelah Allah memberi segala-galanya, baru perintah, fasholli li rabbika, salatlah, wanhar, dan sembelih, ibadah korban. Ini juga simbolik. Salat merupakan hubungan secara vertikal, hablum minallah. Wanhar, ibadah korban, sebagai horizontal, hablum minannas. Coba bayangkan, waktu kita Isra dan Mi'raj diajarkan falsafah Isra dan Mi'raj. Isra, Mi'raj, hablum minannas wa hablum minallah. Jasmaniyah, ukhrawiyah. Dunia hidup jasmaniyah, rohaniyah. Jasmaniyah, rohaniyah. Duniawiyah, ukhrawiyah. Akademik, agama. Jasmani, rohani. Gitu tuan-tuan. Jadi kehidupan kita melalui 2 dimensi, dan dua-duanya Sri balance. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Begitu. Datang ngade-ngade, mana boleh. Jadi itu pelajaran-pelajaran itu tuan-tuan serap dengan betul-betul. Jadi ini orang yang sukses juga itu mesti akan hablum minallah wa hablum minannas, baik pada Allah, baik kepada salah makhluk.
Nah itu, dan ini dimanifestasikan dalam bentuk korban. Masya Allah. Hari Jumat yang lepas saya kuliah di Bukit Tinggi, saya tanya berapa korban Tuan Pengurusi di daerah kami Bukit Tinggi ini. Satu nama 900. Di sini berapa? Berapa? 850. Tadi malam ceramah di Kota Damansara 880. Oke, kita average, kita buat 850 atau 900. Waktu itu saya terus terang kan mengatakan, ya Allah murahnya. Terkejut para jamaah. Murah? Ya murah lah. Coba bayangkan tuan-tuan, 900 1 tahun. Sedangkan tuan-tuan bayar bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil rumah, bil kereta, bil Clinton. Every month ada yang 3,000. Ada 5,000, minimal 1,000 every month. Coba bayangkan Pak, 1,000. Jadi kalau 12 bulan 12.000, oke Pak. Senyum tak ada apa. Diumumkan oleh pengurus Syuro, tuan-tuan, kita korban tahun ini 850. Teng, kepalanya cenut, macam kena tsunami. Apa kano ni? Apa-apa, alhamdulillah, masya Allah, ya Allah, saya korban. Itu tahniah pada ibu bapak, terutama ibu-ibu lah, yang memang korban mana surau dan macam diborong oleh ibu-ibu karena dia pandai main kutu. Kutu korban, masya Allah, tahniah, teruskan. Jadi bapak-bapak juga begitu. Ini bagi orang yang belum pernah berkorban lah. Yang sudah itu tahniah lah. Yang belum sama sekali, tolong tuan-tuan, jangan dablek. Korban itu perintah langsung dari Allah. Kalau tuan-tuan diperintah bosnya, di pejabat, diperintah orang pertama, bos pertama, itu tuan-tuan boleh mengelak. Tak boleh datang walaupun di rumah istri sedang saya, anak saya dipanggil, datang, ada penting, pejabat, datang. Apalagi lo askar atau polis dan sebagainya, tidak ada membantah pada pimpinannya. Siap, cuma ada siap, tidak ada alasan. Padahal bos itu kadang-kadang bukan orang Islam pun. Karena banyak bos kita yang kafir, ya Cina atau Tionghoa atau India dan sebagainya. Itu pun kita taat karena kita digaji oleh mereka. Sedangkan Allah ini yang memberikan segala-galanya dengan ayat tadi, inna a'tayna kal kausar tadi. Kenapa tuan-tuan menyeleweng? Kenapa tuan-tuan dekil? Nanti kalau Tuhan tidak mau berkorban, bagaimana kalau anda dikorbankan oleh Allah? Maksudnya bagaimana? Ya salah satu di antara putri kita atau putra-putri atau cucu kita yang handsome, yang cantik, keluar dari sekolah dia zap accident, patah 2 kaki. Contoh, naudzubillah min dzalik. Nah, ini contoh aja. Bawa ke hospital harus diamputasi, potong, tak bisa lagi. Dan biayanya adalah 9.000. 900 tak mau bayar, 9.000 baru bayar. Salahnya sendiri, dablek. Tuan-tuan jangan main-main dengan Allah dong. Kalau tak punya betul, jangan mengatakan tak punya, nanti dikutuk oleh Allah. Tak punya betul baru ngeliyang tuan-tuan. Ya Allah, beri kekuatan kami, tolong kami ya Allah. Kalau 900 cash membayar itu susah, ya buat tiap bulan lah, dalam 1 tahun kan bisa. Banyak cara tuan-tuan untuk melakukan suatu berkorban, tapi niatnya mesti ada. Saya mesti korban tahun ini. Bahkan tuan-tuan benar cita, terserahlah, setidak-tidaknya kalau tidak bisa 1 tahun 7 keluarga, cukup 1 keluarga, ya 2, dimulai papa dan mama, ibu dan bapak, ayah dan mak, 2 orang. Tahun depan long dan ngah, tahun depan lagi uda dan usu. Apa gitu, pasing terus begitu. Enggak bisa ya satu, tapi ada niat begitu. Jadi semua ada korban. Dilatih begitu, mudah, murah saja kok. Dan daripada tuan juga beli tiap itu KFC, McD, dan itu headset atau itu top up ini atau es krim dan sebagainya. Berapa mainan itu, berapa coba? Cuman kira lah itu. Sekali-kali diajak korban, setelah dapat duit long, nah tahun ini yang korban kamu, sana jumpa Tuan Pengurus Syuro sana, Tuan Imam sana, datang, assalamualaikum, tadi ini korban saya. Terkejut Tuan Pengurus tanya, engkau berdua? Iya. Wah, kau ada duit?
diajar mak bapak menabung tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan dapat ini. Masya Allah, itu jadi role model yang luar biasa. Dari kecil sudah paham. Nah, karena Nabi Ismail sudah dikorbankan masih umurnya umur 13 tahun atau 12 tahun. Ya, itu sudah diajar itu. Tapi kenapa kita tidak mempelajari? Hanya dengar saja, lakukan. Karena ini perintah. Ya, oke, itu selanjutnya. Ini langsung perintah dari Allah Ta'ala. Kalau tidak, apa ancaman? Nah, ini bagi ancaman orang tidak mau berkorban. Ada dua hadis yang luar biasa. Qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun walam yudhahi falyamut insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Artinya lebih kurang, siapa yang punya duit diberi oleh Allah kekayaan, mampu, dan tidak mau berkorban, pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Berat tuan-tuan. Mati Yahudi Nasrani confirm neraka tuan-tuan. Ya, hanya karena tidak mau berkorban. Baik. Hadis yang kedua, wa qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun wa la yudhahi fala yuqarribanna musallana. Dua-duanya hadis sahih. Artinya lebih kurang, barang siapa diberi kesempatan, diberi duit, diberi rezeki, dan tidak mau berkorban, tak usahlah pergi masjid, tak usah pergi musola, tak usah pergi surau untuk sholat Id mamanya. Datang ke masjid, ke surau pagi-pagi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak korban. Tumnya lokek, bakil, kedekut, cetil, bedidil, tetewil, mulutnya saja mengatakan Allahu Akbar, tapi kemana? Yang Akbar bukan Allah, perutnya. Jangan gitulah. Sekali lagi, satu tujuan khas pada bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan yang belum pernah berkorban, korbanlah. Yang sudah, syabas tandanya, diulang-ulang tidak menjadi salah, malah lagi bagus sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah Ta'ala. Karena pengorbanan adalah tanda cinta. Tidak ada kata cinta tanpa pengorbanan. Nah, itu sekalian. Tidak ada kata cinta tanpa pengorbanan. Masih ingat kisah daripada ucapan Rabi' Adawiyah? Saya ulang balik tuan sekalian. Tuh imam besar kalau berdoa tuan sekalian diaminkan ribuan umat dan semua menangis. Luar biasa. Apabila tatkala sampai ayat ini, ya Allah ya Tuhan kami, demi cinta kami kepadamu ya Allah, demi cinta kami kepada Rasulmu ya Allah, bla bla bla, banyak menangis. Dan diantara mengaminkan itu ada seorang waliullah wanita namanya Rabi' Al-Adawiyah. Selesai doa, bubarlah. Justru Rabi'ah jumpa Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam, mohon maaf ya, saya nak konfirmasi, nak pencerahan. Apa saya tidak salah dengar tadi Tuhan berdoa, ya Allah demi cinta kami kepadamu, demi cinta kami kepada Rasulmu? Exactly Puan, benar, betul Tuhan, Puan tidak salah, benar itu. Tapi alangkah terkejutnya Pak Imam dikatakan, Tuan Imam mohon maaf ya, ini salah tuh, doa Tuan Imam itu salah. Loh, salah bagaimana Puan? Saya benar-benar cinta pada Allah dan Rasul. Iya saya tahu, tapi itu salah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar begini, ya Allah demi cintamu kepada kami, demi cinta Rasulmu kepada kami. Sebab cinta, cinta adalah pengorbanan, cinta adalah memberi. Apa yang Tuhan beri pada Allah tak ada. Yang ada minta dan minta dan minta. Cinta apa itu? Allah cinta kepada kita kan, Allah telah memberikan segala-galanya. Nabi memperjuangkan kita. Nah, jadi Tuhan sekalian, begitulah cinta, pengorbanan, perjuangan, baru mengatakan cinta. Masih ingat waktu kita di kampus dulu sedang cinta, ya Allah Tuhan sekalian, kalau tak nampak dia dalam satu hall gitu, tak nampak dia, ngomel lah. Ngomelnya bukan dengan mulut, dengan pennya itu dituliskan dalam kertas itu yang digambar kepala pensyarahnya, kunyolnya ngeremeng karena nggak datang dia, karena cintanya tidak nampak, yang dicintai tidak ada, sudah mengganggu tuan-tuan. Satu saat tidak dengar telepon dah ngeliyeng tuan-tuan, itu cinta.
Begitulah Tuhan sekalian, orang Cina mendadak jadi pahlawan, menjadi orang kaya, menjadi pemberani, menjadi penyair. Sikit-sikit bersair, beribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Wah, Masya Allah, macam-macam ucapannya. Nah, itu cinta. Kitanya, jadi ingat dua ancaman dari Rasulullah SAW. Kita teruskan hadisnya. Wa qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, qaddimi udhiyatiki wa syaidiha fa inna laki bi awali qutati taqturu min damia ala adi ayaghfir laki Allah taala ma salab min dunubiki. Faqala ya Rasulullah, lana khasah am lil mu'minina amah. Faqala Rasulullah SAW, bal lana lil mu'minina amah. Nah, ini artinya lebih kurang, ya Aisyah, ya Khumairah istriku, korbanlah kamu dan saksikanlah korban itu, maka sesungguhnya bagimu ampunan daripada Allah terhadap semua dosa-dosamu yang telah lalu, dengan pertama kalinya tetesan darah ke tanah. Siti Aisyah berkata, ya Rasul, apakah itu khusus untuk kita aja atau seluruh orang yang beriman? Rasulullah SAW menjawab, bahkan untuk kita dan seluruh orang yang beriman. Nah, ini dalilnya, kalau ibu bapak sekalian, kalau korban, tengoklah binatang itu. Itu bukan mengatakan kalau tidak tengok tidak sah, tak betul. Sebaiknya, seafdolnya kita tengok. Tapi tak boleh tengok ya tak menjadi masalah, sah-sah aja. Kalau harus tengok dan apa dia mengatakan Ustaz mesti tengok tak sah, lah ini sontoloyo tuh, tak betul. Kalau macam itu, coba contoh pertama kali di Mekah. Katakan tahun ini berhaji 5 juta, separuhnya yaitu 2,5 juta atau 3 juta korban. Apa mereka tengok binatang korbannya? Ya enggak tengok, enggak bisa korban akan dipotong di Mina sana, Jawa sana, tak sempat. Nah, tuan sekalian, jadi terus mengatakan tidak sah, ya kacau. Atau tuan-tuan kadang-kadang korban di kampung ibu. Bahkan kalau tuan-tuan mau kongsi dengan kami, mari sekali korban di pondok kami, ayo bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa, kita nggak usah melihat, tapi sah. Nah, baik, tapi yang menarik, ingat Aisyah, mulai tetesan darah pertama turun ke tanah itu, satu tetes saya, itu telah diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, berapa banyak darah yang mengalir, satu tetes saja mengampunkan dosa yang lalu. Sayyidatina Aisyah cerdik, tanya, ya Rasul, ini untuk kita aja ke atau untuk orang iman semua? Ini hebatnya Sayyidatina Aisyah. Nabi menjawab, untuk kita dan semua orang yang beriman. Jadi tahniah Bapak Ibu sekalian berkorban, tetesan darah pertama aja dosa-dosa kita diampunkan. Luar biasa. Ini tawaran untuk motivasi supaya kita sering berkorban. Kita teruskan lagi yang lebih menarik lagi, tapi hadis ini panjang, saya terjemahkan saja. An Anas Ibnu Malik wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Jadi yang menyampaikan Sayyidina Anas dan Sayyidina Ali. Nabi bersabda, artinya lebih kurang, apabila orang-orang mukmin digiring dari kuburnya nanti, maka Allah Ta'ala berfirman, hai para malaikatku, jangan kamu sekalian suruh mereka berjalan kaki, para hambaku itu, bahkan naikkanlah kendaraan, yaitu dari korban-korban mereka, karena sesungguhnya mereka itu sudah terbiasa berkendaraan ketika di dunia dulu. Pertama, dia naik kendaraan tulang rusuk atau pinggang ayahnya sebagai kendaraan mereka. Ketika mereka sudah dilahirkan oleh ibunya, maka pangkuan ibunya sebagai kendaraannya, sehingga selesai waktu menyusuinya, kemudian leher atau pundak ayahnya menjadi kendaraannya. Setelah dewasa, maka kuda, himar, keledai, Toyota, Mercedes, BMW dan Honda sebagai kendaraan mereka. Di sini nggak ada Toyota dan Honda, saya tambah sendiri. Dulu kuda. Masya Allah. Dan ketika mereka bangkit dari kubur juga, nanti nih,
Sebelum waktu dikubur, pundak kawan-kawan dia menjadi kendaraan. Dulu kan di atas keranda dipikul oleh teman-teman, tapi sekarang van dan sebagainya. Dan sesungguhnya mereka itu sudah berjajab kendaraan, maka berikanlah mereka binatang korbannya sebagai kendaraan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud lebih kurang, pada hari kami giring-giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang maha penyayang dengan berkendaraan. Jadi maknanya ibu bapak sekalian, binatang korban akan menjadi kendaraan yang istimewa. Ya, bukan bermakna kita naik lembu atau naik kambing, nanti akan berubah pakai skywalk atau menjadi bus yang indah, kawat terbang dan sebagainya, terserah itu hak. Tapi ada di situ. Coba kita gabungkan hadis yang kedua, yang ketiga ini, hubungannya dengan kendaraan ini. Ini agak sedikit saya bacakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qaraba qurbanan idza qama min qabri ra'ahu qa'iman ala ra'si qabri fa idza lahu sya'run min adzab wa inau min yaqatitil jannah wa kullanuhu min adz-dzahabi wa yaqulu man anta wa yushayna anta wa ma ra'aitu aksara minka wa yaqulu ana qurbatuka alladhi qarabtani minna fid dunya summa yaqul irkab ala dhahri fayarkabu alaihi wa yadhhabu bi ma baina sa'at ila dhillil arsh." Artinya lebih kurang, barang siapa mengorbankan satu binatang korban, apabila dibangkitkan dari kuburnya tadi, maka dia akan melihat korbannya sudah berdiri di pinggir kubur. Atau korban itu mempunyai bulu daripada emas, dua matanya dari permata yakut merah dari surga, dan dua tanduknya daripada emas. Lalu bertanya, "Siapakah kamu ini? Bagaimana keadaanmu di sini? Dan saya belum pernah melihat yang lebih baik daripada engkau." Dia menjawab, "Saya adalah binatang korban yang kau korbankan di dunia dulu." Kemudian dia berkata, "Naiklah engkau di atas punggungku." Maka orang itu pun naik di atas punggungnya serta pergi bersama-sama melayang antara langit dan bumi menuju arsy Allah SWT. Digambarkan lebih jelas lagi. Keluar dari kubur itu sedang menunggu tuh kendaraan tuh. Oleh karena waktu itu digambarkan binatang, maka begitu. Tapi sekarang kendaraan yang canggih. Dan kita tidak pernah melihat kendaraan itu. Siapa kamu? Sampai kita bingung. Dia menjawab, "Aku adalah binatang yang korbankan." Silakan main Tuhan. Silakan Tuhan dan naik jalan terbang terus menuju Allah Ta'ala. Apa lagi? Kurang apa lagi tuan-tuan? Ancaman dari Rasul sudah ada. Sekarang tawaran istimewa dari Rasul juga ada. Yang belum ada, bagaimana kesiapan Tuhan dan untuk melakukan ibadah korban. Oke, dan sekalian mengakhiri ini, ya, banyak lagi mengakhiri ini, dan sekalian ini saranan bagi tuan-tuan yang menyembelih binatang korban, bagi ustadz atau pak imam atau tuan pengurus atau siapa menyembelih korban, atau waktu saya dulu masih, sekarang sudah tidak mampu lagi. Bagi orang yang akan menyembelih binatang korban, tuan sekalian, elok ambil air sembahyang dulu dan sembahyang sunnah 2 rakaat. Ya, sembahyang 2 rakaat, angkat kedua tangan doa pada Allah, mendoakan pada yang korban dan yang akan menerima korban dan binatang korban. Itu tuan sekalian, itu yang terbaik. Jangan mentang-mentang boleh menyembelih lembu terus dengan merokok, gaya teriak sana tuh, ngobrol sana ngobrol sini, coba ngerokok, pahit nanti dagingnya tuan-tuan, nggak enak, nggak seger, kurang berkah. Coba rubah, jadi sholat sunnah dulu, sama ada sebelum atau sesudah. Sebelum bagus, hadiah kepada yang korban, tidak bisa sebut nama-namanya, siapa saja berkorban, nggak apa-apa, malaikat tahu. Tak boleh menyisik-nyisikkan tuan sekalian. Kemudian tatkala sudah mendekati lembunya atau kambingnya, pegang kepalanya sambil berdoa. Doanya apa ini? Dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahi, Allahu akbar. Itulah tuan sekalian. Nanti pegang kepala aja, lembut tuh, tunduk, tenang, lembut itu tuan-tuan. Karena sentuhan, dia bukan makhluk,
dia tahu akan dikorbankan, apalagi yang menyembelih adalah orang yang soleh, yang bagus. Itu ya, itu kalau sebelum sholat, sebelum menyembelih atau selepas menyembelih juga boleh. Ini dasarnya. Saya baca aja terus terang. Jatuhkanlah pisau kamu setelah menyembelih itu, kemudian sholatlah 2 rakaat, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang mengerjakan keduanya, yaitu sholat 2 rakaat lalu minta kepada Allah akan selalu, kecuali dia Allah akan memberinya, akan dikabulkan. Jadi Tuhan ya, minta pada Allah Ta'ala, terutama diri kita, keluarga yang korban dan sebagainya. Dan tuan-tuan yang melapah dan sebagainya diberi kekuatan, kerukunan, keadilan dan sebagainya. Telah melapah, petang-petang dihantar masing-masing ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan dan Puan, alhamdulillah ini korban daripada surah An-Nur. Ini Tuan, ya, baik. Terima, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, tahun ini aku terima daging korban. Insyaallah tahun depan dan seterusnya saya membeli korban. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu. Ini terima daging, tengok alamak tulang aja, ya apa nih. Tolong Pak, rubahlah ya. Okey Bapak sekalian, sekali lagi mari yang belum sama korbanlah Tuhan dan sekalian. Sebelum anda dikorbankan Allah, bismillah lakukan. Memang Tuhan, dan sebelum kita cucuk duit itu beratnya bukan main, karena setan menghalang kita. Tapi tatkala tuan dan sekolah keluar, jumpa tuan pengurusi, jumpa tuan imam atau ejek yang lain, assalamualaikum tuan, ini korban saya atau korban saya dengan istri saya lillahi ta'ala, lapang tuan, happy jiwa kita itu. Itulah rahasianya. Sebelum memang berat, tapi setelah memberi rasanya lapang, enak dan segera. Oke tuan ya. Jadi yang sudah daftar dan berkorban tahun ini, tahniah dan syabas. Yang belum, yuk sama-sama kita raikan dan kita hormati, kita laksanakan perintah Allah Ta'ala supaya kita mendapat anugerah lebih dari Allah Ta'ala. Oke Tuan, itu aja. Terima kasih atas segala-galanya, terutama bagi Tuan dan yang terlalu membantu kami membina pondok sana. Cuman kami mari bersama-sama satu JCK yang dipimpin Tuan pengurus ini, bila-bila kita tengok pondok kita. Jangan insya-Allahnya, sudah berapa tahun asyik insya-Allah, insya-Allah. Okey, kita coba. Baik, saudara sekalian, yuk kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun warabul ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan wa thayyiban. Allah badkhilna mudkhala shirikin wa akhrijna mukhraj shirikin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.